Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Baik, kembali lagi bersama kami di Dewan Eksekutif Mahasiswa IAIN Bone. Tentunya di Dewan Eksekutif Podcast Education. Nah, di podcast sebelumnya kami telah mendatangkan bintang tamu yang luar biasa tentunya. Nah, pada hari ini tentunya bintang tamu kami tidak kalah jagonya, tidak kalah luar biasanya dengan bintang tamu sebelumnya. Beliau seorang doktor muda di IAIN Bone. Selain dokter muda, beliau juga berprofesi sebagai dosen dari IAIN Bone dan juga telah berstatus sebagai PNS. Tentu sangat luar biasa dan memotivasi adik-adik dari mahasiswa sekalian. Nah, tentunya banyak dari kita yang ingin berkenalan lebih lanjut dengan beliau untuk mengenal siapa sih beliau ini, dari mana asalnya, dan bagaimana kehidupannya. Nah, oleh karena itu kami Dewan Eksekutif Mahasiswa IAIN Bone berhasil mendatangkan beliau. Selamat datang, saya panggil kakak ya. Ya, boleh. Kak Kudratullah, yakni Dr. Kudratullah Esos Emsos. Nah, Kak, kan di IAIN Bone ini banyak sekali fans dari kakak. Ya, tidak bisa dimunafikan bahwasanya banyak dari mahasiswa yang ini berkenalan lebih jauh dengan kakak. Dan tentunya beliau ini sangat aktif di salah satu media sosial yakni TikTok, dan juga dokter kita ini sangat memotivasi adik-adik mahasiswa. Nah, oleh karena itu ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta maka tak aruf. Oleh karena itu kita berkenalan terlebih dahulu, Kak. Mungkin bisa dikenalkan namanya dan juga profesinya serta alamatnya dan juga apa saja sih kesibukannya saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Kudra. Orang-orang teman-teman saya memang akrab panggil saya Kudra. Saya asli Kabupaten Bantaeng. Saya lahir 6 Juni 94. Jadi usia saya sekarang udah cukup bisa dikatakan berumur 27 tahun. Ya, profesi saya yang seperti dikatakan tadi, saya dosen. Kemudian kesibukan sehari-hari juga diisi dengan berbisnis, kemudian ikut kegiatan-kegiatan volunteer, organisasi, serta menulis juga. Itu mungkin sedikit tentang saya. Jadi Kak Kudra ini berasal dari Bantaeng. Nah, kan berasal dari Bantaeng. Bagaimana caranya kakak bisa terdampar? Bagaimana kakak bisa hingga di Bone ini, Kak? Pertama sebenarnya saya juga tidak tahu posisi Bone itu di mana, dan saya tidak cukup mengenal Bone itu di mana. Awalnya memang pendaftaran CPNS 2018 itu saya daftar di IAIN Parepare. Cuman karena beberapa pertimbangan kemarin, akhirnya saya kemudian pindah ke IAIN Bone, mendaftar di sana, dan akhirnya diterima juga di Bone. Dan itu sih sebenarnya alasan kenapa saya kemudian bisa terdampar di sini kalau dikatakan tadi. Dan akhirnya sampai kurang lebih sekarang sudah 3 tahun ya kali ya di Bone. Sudah 3 tahun. Iya, hampir kurang lebih mungkin. Jadi beliau berprofesi sebagai dosen di Fakultas Usuluddin dan Dakwah. Ya, saya Fakultas Usuluddin dan Dakwah di Prodi KPI. Sayang sekali saya merupakan mahasiswa dari Fakultas Syariah. Jadi mungkin ya kalau bisa Bapak Rektor ataupun pimpinan bisa ditempatkan. Karena saya sangat mengapresiasi beliau, yang saya juga sering melihat media sosial beliau yang sangat memotivasi. Nah, tentunya Kak, kan dari Bantaeng ke Bone tentunya sangat mungkin pertamanya sulit beradaptasi. Nah, bagaimana sih kesan pertama kakak berada di Bone? Saya cukup banyak belajar di Bone, apalagi melihat etika yang betul-betul orientasinya pada kearifan lokal. Bagaimana bertemu dengan orang yang lebih tua itu cukup kental di Bone. Sedangkan kalau kami di Bantaeng ya memang sudah cukup universal untuk bagaimana pergaulan di sana. Sedangkan di sini memang saya bahkan kaget gitu ketika dipanggil puang dan sebagainya. Itu yang jadi salah satu culture shock bagi saya. Kemudian kesan berikutnya adalah makanan.
Saya pertama kali terkesan sekali yang namanya makanan tape dengan tumbuh itu loh, yang dimakan sama-sama, yang ya basic saya mungkin tidak pernah makan itu, tidak pernah coba itu, dan itu cukup aneh bagi saya. Itu sih kesannya. Dan yang paling berkesan juga adalah orang Bone yang ramah-ramah. Jadi memang dikenal orang Bone sangat ramah-ramah, dan juga katanya beliau itu ke culture shock, bahwa memang sangat berbeda kulturnya antara Bantaeng dengan Bone. Jadi semoga bisa betah dan juga nyaman di Bone ya Kak. Ya, tentu. Oke, nah kan saya katakan tadi bahwasanya kakak ini eksis di sosial media. Salah satunya adalah TikTok. Nah, kakak ini menggunakan TikTok ini sebagai sarana edukasi. Nah, sementara dari stigma masyarakat yang bahwasanya TikTok ini tempatnya joget-joget. Ya, Nah, benar. gimana kakak bisa berpikiran untuk bisa menjadikan TikTok ini sebagai sarana edukasi? Mungkin bisa dijelaskan bagaimana pertamanya. First time saya menggunakan TikTok itu Maret 2021. Jadi baru banget. Baru banget. Dan saya melihat ada sebenarnya celah yang kemudian dapat dilihat oleh masyarakat secara positif di media tersebut. Ya mungkin sejak awal munculnya TikTok ini memang dipandang negatif sama sebagian orang, terutama di Indonesia gitu ya. Apalagi orang-orang yang mungkin tidak mendalami TikTok itu. Pokoknya orang-orang yang mungkin usia ke atas itu memang sudah cukup melihat bagaimana dampak negatif dari TikTok, mungkin dilihat dari anak-anaknya juga kan. Nah makanya saya lihat ada hal yang mungkin bisa diterapkan secara positif di TikTok. Ya sama halnya dengan media-media secara umum seperti Facebook. Ya ketika mungkin Anda menggunakan itu secara negatif, ya tentu dampaknya akan negatif. Tetapi ketika Anda menggunakan itu secara positif, tentu juga dampaknya akan positif. Dan tentunya kita harus melihat juga, kita ikut kondisi bagaimana TikTok itu, bagaimana platform tersebut betul-betul digunakan. Ya kita juga harus kondisikan gitu kan. Ya kalau seumpama di TikTok menggunakan sound yang cukup tren, ya kita ikuti itu. Ya kalau seperti halnya di Facebook, orang-orang memperlihatkan kehidupannya, makan di kafe dan sebagainya, ya orang-orang sebagian itu juga pasti mengikuti tren tersebut di Facebook. Sama halnya juga di Instagram. Di Instagram mereka memberikan kehidupan mereka, memperlihatkan kehidupan mereka, kemudian liburan mereka di mana, foto-foto mereka yang instagramable banget itu memang diperlihatkan gitu. Nah begitupun di TikTok. Jadi itu yang menjadi salah satu motivasi kenapa saya harus menggunakan TikTok untuk memberikan edukasi. Karena ya memang tidak dipungkiri ada orang yang menilai negatif dan ada orang yang menilai positif. Tapi kembali lagi bahwa semua itu kembali pada pandangan orang masing-masing. Ketika orang menyelam, ya pasti mereka akan merasakan basah. Itu yang jadi alasan saya. Jadi kembali kepada mindset kita. Ya. Bagaimana cara pandang kita terhadap platform TikTok ini, bahwasanya tidak menutup kemungkinan bahwasanya TikTok ini bisa digunakan sebagai sarana edukasi. Bukan hanya sebagai sarana joget-joget. Mungkin di awal pertamanya TikTok ini sebagai platform seperti itu, tetapi sekarang kita harus berdamai dengan keadaan tentunya. Bagaimana cara kita hidup praktis dengan adanya TikTok ini, mampu mengedukasi secara jarak jauh seperti itu juga. Iya, dan memang kita tidak bisa pungkiri kan, karena semua orang memang sudah tertarik dengan TikTok. Bukan semua orang, tapi sebagian besar orang sudah tertarik dengan TikTok. Kemudian juga bahkan orang-orang yang kita anggap ya tidak mungkin menggunakan TikTok seperti ustaz, tetap menggunakan TikTok. Dosen-dosen di luar sana pun menggunakan TikTok, dan saya kira memang sebuah hal yang cukup cukup simple gitu saat ini ketika Anda menggunakan TikTok, ya memang digunakan untuk menyampaikan hal-hal positif. Ketika Anda dipandang positif gitu, tapi kalau mau dipandang negatif ya tentunya Anda menggunakannya secara negatif. Simple banget sebenarnya. Sebenarnya secara efektif TikTok ini berguna bagi kakak untuk selain menyalurkan hobi, tentunya untuk mencerdaskan anak-anak bangsa seperti itu. Saya sebenarnya juga orang yang cukup menilai konotatif TikTok ini, karena kelihatan banget sebenarnya dari
orang-orang atau remaja-remaja yang menggunakan TikTok, ya kelihatan bahwa mereka sekedar mengumbar apa yang ada dalam dirinya, maksudnya secara negatif, maksud saya seperti aurat dan sebagainya. Kemudian juga hal-hal yang tidak sepadan yang seharusnya tidak dilakukan sama seorang remaja. Itu yang jadi pandangan saya di awal. Tapi ketika saya kemudian mencoba untuk mendalami TikTok seperti apa, saya melihat ada dosen-dosen di luar sana yang menggunakan, ada pegawai-pegawai, ada ustaz yang menggunakannya, dan saya berpikir bahwa saya pun bisa menggunakannya untuk men-share apa yang menjadi pengalaman saya dan juga pengetahuan saya. Ya tentu dengan cara saya sendiri gitu. Jadi memang di platform TikTok ini Kak Kudratullah meng-share terkait persoalan skripsi dan juga tidak lain tidak bukan persoalan kemahasiswaan. Tentunya secara tidak langsung itu membantu mahasiswa walaupun tidak dibimbing secara langsung oleh beliau, tetapi bisa mengambil hikmahnya. Sekali lagi terkait persoalan stigma nih Kak, bagaimana cara Kakak untuk memberitahu, mengedukasi bahwasanya TikTok ini bukan hanya sekedar sebagai platform untuk joget-joget, tetapi edukasi pun bisa melalui TikTok. Ya itu tadi yang saya bilang bahwa ketika Anda menggunakan secara positif, ya tentu yang terlahir adalah dampak yang positif. Tapi ketika yang digunakan secara negatif, itu pasti yang terlahir juga dampaknya adalah negatif. Jadi itu sebenarnya hal yang paling simpel ketika Anda menggunakan sesuatu, apapun itu, baik itu yang memang orientasinya pada kebaikan, tapi ketika digunakan secara buruk, pasti juga hasilnya akan buruk. Itu yang saya memberikan, itu yang menjadi pemahaman bagi saya, yang kemudian saya share juga kepada teman-teman secara luas, termasuk mahasiswa saya. Seperti itu. Jadi bahwasanya kembali lagi persoalan mindset kita. Iya, mindset benar. Nah, kemudian Kak, kan saat ini sebagai pencapaian doktor muda, dosen muda dan juga PNS muda. Nah, kemudian secara ini kan di umur 27 tahun sangat cepat untuk diraih oleh Kak Kudratullah. Nah, sampai saat ini bagaimana sih caranya Kakak untuk, apakah memang ada manajemen waktunya? Memang ada targetnya untuk selesai cepat atau secara mengalir seperti itu? Apa ya, kalau ditanya kenapa kayak cepat selesai kuliah, kemudian kenapa usia 23 tahun itu sudah jadi dosen, saya kayak bingung juga gitu. Karena saya juga melewati itu semua dengan pokoknya ikut arus aja. Di awal saya cukup tidak fanatik sama yang namanya organisasi di semester-semester awal ketika masih S1. Tapi melihat orang-orang di sekitar saya, karena punya circle, berarti circle itu kemudian mempengaruhi saya. Dan saya melihat teman-teman saya kok pada sibuk ikut organisasi, kemudian mereka ikut kegiatan-kegiatan di luar dari kampus. Akhirnya saya juga tertarik dan ikutanlah. Dan saya mencoba untuk banyak belajar di organisasi itu. Saya melihat bahwa memang potensi yang ada dalam diri kita memang perlu digali. Akhirnya saya ikut dan saya ikut terjun di dunia organisasi, kemudian menggali skill saya, dan saya kemudian berpikir setelah itu saya sudah cukup di organisasi dan fokus saya merantau ke Makassar adalah untuk kuliah, dan saya harus kembali ke situ fokus. Dan akhirnya di akhir-akhir semester itu saya juga tidak langsung meninggalkan organisasi, tapi saya fokus di penyelesaian saat itu. Dan akhirnya S1 saya selesai di kalau tidak salah masa studinya 3 tahun 2 bulan. Dan akhirnya saat itu saya lanjut di S2 karena juga teman-teman saya lihat dia daftar S2 dan saya izin sama orang tua, tapi sebelumnya memang saya ikut daftar beasiswa di salah satu kampus di Jakarta. Tapi karena ada something problem, makanya saya diberikan izin untuk kuliah di Makassar. Lanjut lagi, itu lagi kenapa saya bisa selesai S2-nya 1 tahun 5 bulan? Ya saya bilang saya ikuti semuanya gitu. Saya ikuti secara prosedur, dan kemudian juga ketika ada kesempatan saya memang memanfaatkan kesempatan itu. Jadi alhamdulillah itu yang dibilang tadi, saya jadi dosen di usia 23 tahun, kemudian daftar jadi mahasiswa S3 juga di usia 23 tahun saat itu. Karena memang saat itu saya juga daftar di salah satu universitas di Malaysia. Cuman karena ada juga masalah sedikit lagi, saya kembali lah, dan itu jadi salah satu hikmah bagi saya. Ternyata hal yang kemudian tidak direstui sama orang tua akhirnya bisa berdampak positif bagi saya, karena saya kembali ke Indonesia
fokus kuliah S3 dan tidak lama kuliah S3 saya daftar CPNS 2018 itu dan akhirnya ya sampailah jodohnya di Bone sekarang. Itu yang jadi salah satu ceritanya dan akhirnya alhamdulillah sempat ada berbagai macam problematika karena kan PNS itu sendiri ada aturan-aturan untuk melanjutkan studi sedangkan saya sudah studi kemudian terangkat jadi ASN. Akhirnya saya cuti dan alhamdulillah di 2021 di usia 26 tahun dengan masa studi 2 tahun 2 bulan 17 hari saya menyelesaikan studi doktor saya. Masya Allah. Jadi di balik problem bersama orang tua terkait izin, ada rencana Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat baik untuk Kak Kudra. Iya, intinya saya ngomong kalau apapun yang menjadi dampak dalam hidup kita itu tidak akan terlepas dari yang namanya restu orang tua. Jadi kalau sampai kalian mungkin kuliah di luar angkasa, tapi kalau tidak ada restu dari orang tua, saya kira memang ridhonya pun tidak akan sampai gitu. Jadi 3 tahun 2 bulan dan juga 1,5 tahun untuk usia S2 dan juga menjadi dosen di usia 23 tahun itu sangat pencapaian yang sangat luar biasa. Karena banyak mungkin yang di usia 23 tapi belum bisa mencapai target tersebut. Bahkan masih terkurung di kehidupan akademisi atau institusi seperti itu, Kak. Tapi ini saya bukan menjadi sebuah ukuran sebenarnya. Saya kembalikan lagi bahwa setiap orang punya potensi dan kapasitasnya masing-masing dan tentunya juga punya target gitu. Jadi karena memang mungkin ada sesuatu yang memotivasi saya untuk selesai, melihat kondisi orang tua, kemudian juga ya tentunya saya ingin melihat bahwa orang tua saya juga menjadi saksi kesuksesan saya gitu. Ya walaupun sampai sekarang saya masih merasa bukanlah orang yang sukses seperti apa yang dipandang sama semua orang, tapi saya kira cukup untuk dapat membahagiakan orang tua, membanggakan orang tua dengan berbagai pencapaian itu. Sangat pasti orang tua Kak Kudra ini sangat bangga atas pencapaian Kak Kudra ini menjadi PNS, menjadi dosen muda dan juga doktor muda. Dan juga tentunya itu terkait menjadi pola pikir dan juga pola hidup kita, Kak. Nah, terkait pola pikir dan juga pola hidup nih. Kan ada mahasiswa kupu-kupu, ada mahasiswa kura-kura, kuliah rapat, kuliah pulang. Nah, bagaimana secara ini kakak ini sebagai dokter nih, sebagai dosen dan juga sebagai ASN memandang hal tersebut? Bagaimana sih sebaiknya mahasiswa ini? Apakah mahasiswa yang tidak aktif kuliah tetapi aktif di akademisi atau bisa mengimbangi keduanya? Kan itu menjadi dilema bagi mahasiswa itu sendiri dan juga sebagai mahasiswa yang aktif di organisasi dan juga sebagai mahasiswa beasiswa harus sangat repot, sangat susah untuk memanajemen waktu saya. Mungkin ada tipsnya sedikit, Kak. Sesuai pengalaman saya sendiri kan sebenarnya juga organisasi, terus juga ya fokus di akademisi juga. Dan saya melihat memang ada hal-hal yang perlu untuk dibagi dan memang harus kita sadari bahwa organisasi itu memang berguna dan bermanfaat bagi keterampilan diri kita ke depannya. Kemudian membuka relasi, karena kita tidak bisa pungkiri bahwa di organisasi lah kita melihat peluang-peluang itu dan akhirnya dari relasi itu kemudian kita bisa diambil gitu. Dari situ saya memang sudah melihat bahwa saya organisasinya mungkin cukup sampai di sini saja. Nanti saya harus fokus dulu, kemudian organisasi itu saya bisa kembali lagi terjun di situ, gitu. Jadi sudah melihat memang kapan kita fokus, kapan kita memang harus meninggalkan organisasi itu untuk sementara, dan kapan kita harus fokus ke akademisi atau ke tugas-tugas sekolah kita, kuliah kita. Itu jadi salah satu pertimbangan kita. Kemudian untuk mahasiswa sendiri, saya bilang mungkin memang bukan menjadi sebuah kewajiban organisasi itu, tapi saya kira itu menjadi penunjang bagi kalian, bagaimana kalian ke depannya mendapatkan peluang dari relasi itu. Kemudian juga keterampilan yang memang secara akademik kan memang tidak semua dapat diperoleh gitu ya. Tapi ketika di organisasi kita mendapatkan penggalian potensi diri, soft skill dan sebagainya gitu. Jadi saya kira memang ini kembali pada mahasiswanya masing-masing. Ya punya ketertarikan di mana ya dia akan juga mendapatkan dampak di ketertarikan apa yang mereka lihat di situ. Jadi terkait persoalan kuliah itu penting ya. Kuliah itu sangat penting bagi mahasiswa itu sendiri karena otomatis beliau ini masuk, mahasiswa ini masuk karena
ingin berkuliah, tetapi organisasi ini juga sangat penting karena sebagai media pengembangan diri dan juga sebagai ajang pencarian relasi, karena kita tidak bisa menutup kemungkinan bahwasanya ketika kita mahasiswa apalagi di tingkat akhir, kita membutuhkan banyak sekali relasi dan juga kita juga harus dekat dengan dosen, karena banyak sekali mahasiswa kupu-kupu tidak bisa mengembangkan soft skillnya, tidak bisa mengembangkan diri mereka. Mereka hanya datang perkuliahan, setelah perkuliahan selesai ya sudah selesai seperti itu. Mungkin mereka tidak bisa berbicara di depan umum, seperti itu. Sementara mahasiswa yang organisator juga terkadang lupa sebagai marwahnya sebagai mahasiswa, terkadang melupakan kewajibannya. Nah, seperti yang dikatakan tadi bahwasanya itu kembali lagi kepada diri kita sendiri ya Kak. Bagaimana cara kita memanage waktu kita? Oh, waktu ini sebagai waktu untuk berorganisasi. Ya. Sampai sini waktu untuk belajar. Jadi ya intinya pokoknya gini deh. Ya, Anda harus memposisikan diri Anda sebagai seorang mahasiswa. Artinya harus lebih fokus pada perkuliahan. Kemudian organisasi itu menjadi penunjang. Itu saja. seperti itu. Kemudian kan eksis di TikTok nih, dan juga followers di TikTok sudah mencapai 60k. Ya. Ya, alhamdulillahnya. Nah, kan sudah berpenghasilan lah di TikTok. Mengapa sih kira-kira sebagai dosen muda dan juga doktor muda lebih nyaman kemana? Menjadi entertainer atau sebagai dosen sehari-hari, Kak? Ya tetap saya sukanya dosen lah. Siapa sih? Ya saya bilang TikTok itu bukan jadi ajang media untuk menghasilkan bagi saya, bukan tujuan utamanya. Ya satu sebagai ajang hiburan, kemudian juga sebagai ajang edukasi dan infotainment bagi teman-teman semua. Bagaimana saya bisa memanfaatkan itu dan juga berguna bagi teman-teman yang menonton gitu. Tapi ketika mungkin ada yang menilai negatif, ya itu tergantung dari dia, karena memang itu dari sisi toksiknya orang masing-masing kan, bagaimana memandang sesuatu. Ya saya sih bilang secara negatif, orang-orang yang punya citra negatif, orang-orang yang mungkin terlihat negatif, saya kira punya posisi yang atau punya sisi yang positif tentunya. Sehingga saya tidak mau melihat sesuatu dengan sisi negatifnya saja, tapi saya mau melihat positifnya, kemudian itu akan bermanfaat bagi saya. Jadi ketika mungkin kita melihat orang-orang yang punya penyimpangan di luar sana, contoh ya pemakaian narkoba dan sebagainya, ya tentu mungkin mereka cukup salah gitu, tapi ada nilai-nilai positif yang kita bisa lihat dari situ. Ya, contoh mungkin dari segi relasi mereka, dari cara mereka bergaul dan sebagainya, itu mungkin bisa kita lihat bahwa memang satu ramah tamah itu memang perlu untuk kita terapkan dalam kehidupan kita agar mencapai relasi yang cukup. Tapi itu lagi relasinya seperti apa kita yang tentukan. Jadi terkait tadi relasinya, circle-nya, bagaimana cara kita bergabung atau bermitra bersama orang-orang yang tentunya bisa menghasilkan masa depan yang baik, bisa menuntun kita di jalan yang baik. Kan saat ini di usia 27 tahun sebagai ASN, sebagai doktor dan juga sebagai dosen, kan itu sudah cukup, ataupun bagi orang lain itu sangat tinggi. Nah, kira-kira Kak, bagaimana planning ke depannya? Masih adakah rencana ke depannya untuk menjadi dekan Kak atau bagaimana? Saya beban ya sebenarnya kalau disebut dokter, disebut ASN. Jadi beban. Saya sebenarnya beban. Saya bahkan kayak kalau di luar tuh tidak mau ditahu kalau saya itu dokter atau saya pun mungkin dosen ASN, saya tidak mau karena itu menjadi beban bagi saya, karena pasti tuntutan banyak. Orang pasti menilai sangat tinggi begitu. Tapi ya mau bagaimana lagi, karena itu sudah melekat pada diri kita. Akhirnya saya sendiri melihat bahwa memang kalau kedepannya ada peluang-peluang, ya saya lihat dulu apakah memang peluang itu untuk dapat diterima dengan baik, artinya bahwa apa yang menjadi komposisi dalam bekerja saya itu juga dapat diterapkan dengan baik, ya tentunya saya terima. Tapi ketika mungkin dalam satu kerja tim tidak dapat diterima karena memang ya tentu tidak bisa bekerja sendiri kan, pasti akan bekerja sama, ya membutuhkan kerjasama. Akhirnya saya mungkin harus senang di luar saja. Sampai saat ini pun kalau saya sendiri kalau ditawari pekerjaan-pekerjaan yang seperti apa yang dikatakan tadi, mungkin saya masih berpikir panjang
Karena saya saat ini masih senang kerja di luar. Dipanggil jadi pemateri di luar, ikut program-program volunteer. Saya lebih suka sekarang di situ. Karena saya merasa bahwa ketika kamu bisa dihargai dimanapun tempatnya, pada jarak manapun, beribu-ribu mili bagaimanapun, tapi ketika memang kamu dihargai, ya pilihlah itu karena kamu akan merasa bermanfaat di situ. Tapi ketika kamu tidak dihargai sampai pada saat satu langkah di samping kanan atau kiri kamu, ya cukup untuk diam saja karena sampai sejauh manapun kamu berkuar-kuar itu tidak akan pernah bermanfaat bagi orang lain. Kita harus memilih tempat yang bagaimana tempat itu bisa menerima kondisi kita, Iya. bagaimana menerima keadaan kita seperti itu. Jadi Kak Kudra ini tidak sembarang memilih pertemanan dan juga memilih tempat. Bukan tidak sembarang memilih pertemanan, Ya. tapi maksudnya adalah memilih posisi-posisi yang mungkin akan berpengaruh sama orang, itu perlu untuk kita teliti baik-baik. Karena pertama ada pengaruh yang akan berdampak sama lingkungan. Toxic people. Iya, gitu. Jadi contohnya mungkin ya ketika Anda mungkin di tempat secara geografis itu cukup dekat tapi Anda tidak dianggap cukup bermanfaat, ya itu berarti Anda tidak perlu untuk susah payah gitu kan, karena sampai Anda berkuar-kuar, sampai Anda manjat setinggi-tingginya, mencakar dan sebagainya, itu tidak akan bisa berdampak sama orang tersebut. Tapi ketika mungkin Anda di luar sana dipandang cukup untuk bermanfaat, ya dinilai dan dirasa mungkin ada pengaruh, ya setidaknya dari situ saya berpikir bahwa saya harus pergi ke sana walaupun dalam keadaan yang jaraknya cukup jauh. Jadi mungkin bisa diambil hikmahnya, bisa diambil pelajaran bahwasanya kita memang membutuhkan tempat untuk sarana mengedukasi diri dan juga bagaimana cara kita meluangkan dan juga melebarkan bakat kita. Ya itulah, maksud saya inilah yang jadi gambarannya bahwa ya karena saya dibutuhkan di Bone, akhirnya saya di Bone gitu. Ya karena mungkin di tempat lain saja tidak dibutuhkan, makanya saya tidak di sana. Tapi juga salah satu alasannya bisa terdampar di Bone. Itu ya jadi salah satu alasannya kenapa terdampar di Bone. Nah, selanjutnya Kak ada di sesi jawab cepat. Oke. Jadi ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab cepat oleh kakak. Yang pertanyaan pertama, pilih jadi dekan atau jadi selebgram? Kira-kira. Selebgram. Karena juga selain jadi selebgram tentunya sebagai sarana edukasi tentunya yang paling penting seperti itu. Kemudian pilihan kedua Kak, lebih memilih jadi bintang tamu, pemateri atau memilih membimbing mahasiswa? Bintang tamu deh. Karena kalau membimbing mahasiswa itu sudah jadi kewajiban. Oh, kewajiban. Jadi suka untuk jadi pemateri-pemateri. Ya, karena saya kira kalau di mahasiswa mereka sudah dapat pokoknya hak mereka sudah didapatkan dan saya sudah wajib gitu menyampaikan semuanya, mengajar, kemudian membimbing mereka. Di luar dari itu orang-orang di luar sana, di luar dari lingkungan kampus kan belum menerima. Jadi saya kira dengan jadi bintang tamu atau pemateri saya bisa menyebarluaskan apa yang saya miliki. Jadi memilih menjadi bintang tamu karena itu sebagai kewajibannya harus memang terpenuhi untuk membimbing mahasiswanya. Seperti itu. Nah, pertanyaan selanjutnya Kak, pilih karir atau asmara? Karir atau asmara? Karir lah, karena dengan adanya karir, asmara akan mendekat. Oh, jadi sesuai kata pepatah, bersekolahlah tinggi-tinggi karena dengan sekolah tinggi bisa mendatangkan cinta yang tulus. Seperti itu. Ya bukan tulus juga sih sebenarnya. Karena beban ketika orang melihat kamu sedang berada pada posisi yang cukup baik, orang akan melihat kamu pasti kayak, oh ya dia hanya melihat posisi kita tapi tidak pernah melihat apa yang sebenarnya tulus dalam dirinya gitu. Ya itu saya bilang, ada orang yang bersifat materialism, akhirnya kita juga harus hati-hati sama orang-orang tersebut. Jadi memilih karir dibandingkan asmara. Nah, karena saya lupa persoalan asmara nih, banyak yang menitip salam, banyak yang menitip pertanyaan Kak. Bisalah dibocorkan saat ini, apakah kakak ada hubungan bersama orang lain atau memang masih sendiri? Karena mungkin mahasiswa yang lain bisa berpeluang lah untuk bersama kakak. Mungkin bisa dibocorkan.
prinsip saya ya, Ya. untuk mahasiswa. Kalau di kampus saya sudah mengurusi mahasiswa, cukuplah untuk tidak mengurusi mahasiswa di rumah. Patah hati untuk mahasiswa-mahasiswi Yayan Boni. Jadi tidak ada kesempatan untuk mendekati. Bukan tidak ada kesempatan. Saya kira gini, yang namanya relationship, saya tidak pernah mengukur itu bahwa ya relationship itu harus pacaran, relationship itu ada hubungan, ada keterikatan, tidak. Tapi relationship itu ketika benar-benar dalam satu proses itu kita punya rasa emosional, kemudian tidak perlu terikat di situ, tapi kita mendapati sesuatu yang memang cocok dan bisa bisa bermanfaat bagi saya dan juga bermanfaat bagi dia gitu. Dan ya namanya sekarang anak zaman sekarang kan pasti selalu ngomong pacaran. Saya tidak sampai di situ sih, karena pada hakikatnya terakhir orang secara proses orang akan tetap memilih, tetap pada hal-hal yang dapat dipertimbangkan. Dan yang namanya pasangan itu ya tentunya pada ikatan suami istri itu sih. Kalau dibilang pacaran ya saya kira pacaran itu bukan sebuah ikatan yang betul-betul saya harus ngomong bahwa ini pacar saya, ini pacar bukan. Tapi sebuah proses emosional ya saya akan tentunya memilih dan akan melihat 1, 2, 3 dalam posisi di mana, dan tentunya juga akan melihat kelebihan, kekurangannya, sebagaimana dapat nantinya bertukar pikiran, menerima kekurangan, dan tentunya juga akan memanfaatkan potensinya masing-masing. Jadi luar biasa sekali prinsip hidup dari seorang Dr. Kudratullah Esos Ensos. Nah, pertanyaan terakhir Kak, 3 kata untuk Dewan Eksekutif Mahasiswa. 3 kata untuk Dewan Eksekutif Mahasiswa. Yang pertama, kalau saya ngelihat ya, agresif. Agresif. Ya, jadi agresif. ini karena agresifnya dia makanya saya diundang di sini gitu. Bu Menteri Keuangan. Kemudian yang kedua, kalau saya lihat siapa ya? Ini dewan secara umum kan? Iya. Dewan mahasiswa. Yang kedua saya lihat kebersamaannya. Kebersamaan. Saya lihat kebersamaannya. Yang ketiga inovatif. Inovatif. Jadi agresif, kebersamaan, dan inovatif. 3 kata dari Bapak Kudratullah. Kakak Kudratullah maksud saya. Jadi sebagai bintang tamu dari Dewan Eksekutif Mahasiswa di Dewan Eksekutif Mahasiswa Podcast Education, tentunya banyak sekali nilai-nilai hidup atau hikmah yang dapat diambil dan dapat dipetik dari pembicaraan kita tadi. Tentunya bagaimana sukses di usia muda dan juga sebagai menanamkan prinsip hidup yang baik untuk kehidupan kita tentunya sangat penting bagi kehidupan mahasiswa itu sendiri. Moga-moga bisa dipetik oleh mahasiswa dan juga tentunya saya sendiri sebagai host dari Kak Kudratullah. Ya, terakhir mungkin sebelum closing, saya mau menyampaikan kepada semua orang-orang, semua mahasiswa dan semua teman-teman yang ada di luar sana, saya berpesan bahwa selalu manfaatkan kesempatan pertama, karena kesempatan kedua tidaklah lebih besar dibandingkan kesempatan pertama. Dari situlah Anda akan memetik sebuah hikmah dan kesuksesan yang selama ini kalian mimpi-mimpikan. Jadi manfaatkan kesempatan selagi masih diberi ruang, seperti itu. Jadi pergunakanlah dengan baik dan tentunya berikanlah yang terbaik untuk selagi masih muda, tentunya karena supaya tidak menyesal di usia tuanya. Di episode 8 kita ini kami menghadirkan beliau, tentunya sangat bermanfaat bagi kita dari lingkungan Dema dan juga tentunya mahasiswa. Dan juga sebagai keberlangsungan, moga-moga mahasiswa tidak boring, tidak bosan untuk mendukung kami Dewan Eksekutif Mahasiswa untuk mengembangkan media podcast ini. Semoga bisa menghasilkan dan juga bisa membawa bintang-bintang tamu yang mampu memotivasi mahasiswa sendiri. Tentunya itu saja dari kami. Terima kasih Kak atas kedatangannya. Terima kasih telah menjadi motivasi untuk kami dan saya pribadi tentunya. Itu saja dari kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Berpikir ilmiah, bertindak bijaksana. Allahumma fiqillah komentarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Dadah.